Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini sangat istimewa karena bukan saja kita dapat bersama-sama dalam renungan pada pagi hari ini, tapi saya berada di satu tempat yang sangat istimewa juga, yaitu saya berada di Zabes Resort di Kundasang Ranau. Tempat ini sangat cantik, sangat luar biasa. Dan kesempatan ini saya mau ambil video untuk merakamkan renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mau bicara pada kita dimanapun kita berada, baik di lembah, di gunung, di tempat yang sangat yang tersembunyi, ataupun tempat yang sangat-sangat indah terbuka seperti tempat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik dan sangat luar biasa dengan kami. Engkau sentiasa berikan kami surprise dan surprise setiap hari karena kasih karunia-Mu baru setiap hari bagi kami. Dan percaya pada hari ini juga Engkau memberikan kami surprise, satu lagi kejutan, kebenaran firman Tuhan untuk kami. Kami bukannya dibenarkan, kami dapat melihat kebenaran, tapi kami juga dapat menikmati kebenaran yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-25. Ini adalah bagian terakhir bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan, berkata yang demikian bagaimana Tuhan ataupun cara Tuhan Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat, khususnya pada jemaat ataupun orang-orang di kalangan orang Yahudi pada waktu zamannya. Mari kita lihat ini dalam ayat yang ke-31 mulai. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, "Tuhan, bagaimanakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku, juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, banyak orang menafsirkan firman Tuhan ini ataupun melihat pengajaran daripada firman Tuhan ini adalah orang belum masuk ke dalam kerajaan surga, atau sebaliknya. Hanya jikalau satu hal ini, yaitu melakukan atau tidak melakukan. Dan akhirnya apabila diajar di depan mimbar ataupun di mana-mana, mereka menekankan untuk melakukan. Nah, saudaraku, jika kita lihat secara sepintas lalu firman Tuhan ini, memang itulah maksud firman Tuhan, yaitu melakukan dan tidak melakukan. Nah, tapi sebenarnya Yesus mau menyampaikan message yang lebih dalam daripada itu. Saya percaya ini karena Tuhan mengatakan sesuatu yang selalunya tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia, tapi hanya melalui pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita lihat bahwa dua-dua kambing dan domba ini memiliki satu persoalan yang sama, yaitu bila manakah mereka melihat.
dan mereka telah melakukan. Bagi orang benar ataupun orang yang kambingin atau orang yang diusir dari hadapan Tuhan dan dicampakkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang mengatakan bila mereka telah melihat Yesus ataupun Tuhan dalam keadaan yang seperti yang Tuhan katakan dan mereka tidak melakukan. Nah, ada dua hal yang sangat istimewa sini, yaitu orang benar, firman-firman kata orang benar, mereka tidak menyadari ataupun tanpa sadar, mereka tidak concern dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan mengatakan mereka telah melakukannya. Tapi mereka katakan bahwa jika kita lihat firman Tuhan, mereka katakan maka orang benar itu akan menjawab dia dalam ayat 37. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi kau minum? Mereka juga mempunyai persoalan yang sama. Mereka katakan bila. Mereka tidak sadar akan apa yang mereka buat. Tapi Tuhan mengatakan mereka telah buat. Tuhan katakan bahwa ketika mereka melakukannya itu pada orang-orang yang paling hina di antara mereka, sehingga mereka melakukannya untuk Tuhan. Tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan kambing ini. Mereka katakan bahwa bila mana mereka melihat Yesus lapar, sehingga mereka tidak melakukan. Nah, apa yang saya lihat sini ialah orang-orang yang melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu memberikan ganjaran pada mereka, ataupun itu yang memberikan mereka, melayakkan mereka untuk mendapatkan bahagia dalam kerajaan sorga, adalah orang yang sebaliknya dilihat oleh Tuhan tidak melakukan apa-apa. Karena mereka melihat bahwa apa yang mereka telah buat itu sepatutnya memberikan hasil atau memberikan suatu impact dalam keharuanian dan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya. Tapi sebaliknya tidak. Tetapi kita lihat bagi orang yang orang benar, mereka tidak melihat apa yang mereka lakukan itu sebagai satu impact ataupun satu yang memberi kesan kepada apa yang akan mereka miliki, apa yang Tuhan anugerah atau memberikan kepada mereka sebagai ganjaran atau satu Tuhan berikan sebagai balasan karena mereka telah melakukan sesuatu. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka peroleh daripada anugerah Tuhan dalam keselamatan yang mereka miliki itu bukan karena apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak concern, mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang hidup mereka berdasarkan hukum, berdasarkan apa yang mereka buat. Malah mereka mempersoalkan, bila mana kami tidak buat. Jadi orang seperti itu. Bila mana kami tidak buat, waktu kami melihat engkau lapar, kami tidak buat. Tapi orang-orang yang benar ini tidak melihat bahwa itu adalah satu yang mereka perlu tuntut sebagai bahagian mereka, sehingga mereka tidak sadar apa yang melakukan. Saya mau simpulkan, saudaraku, mungkin kesempatan ini sangat singkat, tempat yang istimewa ini, tapi saya ingin katakan ini, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Orang-orang yang dibenarkan adalah orang-orang yang memiliki pembenaran oleh karena apa yang Yesus telah lakukan. Sehingga apa yang mereka lakukan sebagai satu ibadah ataupun satu pelayanan itu bukanlah satu yang mereka boleh tuntut sebagai satu yang mereka akan miliki pada masa akan datang, termasuk hidup yang kekal. Tapi itu adalah perbuatan atau tindakan mereka, pelayanan mereka adalah kesan daripada keselamatan yang mereka sudah miliki, anugerah yang Tuhan sudah beri pada mereka, sehingga mereka tidak concern apa yang mereka buat, adakah mereka buat banyak ataupun sebaliknya. Tetapi orang-orang yang dikumpulkan atau dicop sebagai kambing adalah orang-orang yang Tuhan memberikan gambaran kepada orang-orang yang percaya. Saya katakan orang percaya di sini merujuk kepada orang-orang, mungkin juga orang Kristen pada zaman sekarang ini, melihat bahwa mereka mendapat sesuatu apabila mereka melakukan ibadah dan sebagainya. Nah, saya percaya Tuhan memberikan kita ganjaran ataupun memberikan kita reward. Ya, katakan bahwa pada zaman ketika penghakiman, ketika kita berada di bema seat, Tuhan memberikan kita ganjaran, berkat, malah mahkota kehidupan. Amin. Tetapi saya percaya orang-orang yang merupakan kambing ini melihat bahwa apa yang mereka lakukan satu hak ataupun satu obligasi, dan juga yang boleh mereka tuntut sebagai milik mereka. Dan inilah hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa dalam pelajaran kita sebelum ini, kita tahu bahwa tidak seorang pun dalam dunia ini yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan baik sehingga mereka layak atau melayakkan mereka untuk mendapat bahagia dalam kerajaan Allah, kalau bukan anugerah semata-mata. Jadi apabila situasi seperti itu, mereka menuntut, bila mereka katakan, bila mana kami tidak melakukan.
bila mana kami melihat Tuhan di lapangan. Jadi mereka merasa bahwa mereka telah melakukannya, tapi sebaliknya. Saudaraku, serungan singkat kita pada hari ini, saya percaya Tuhan mau berikan kepada kita lebih banyak insight, melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya apa yang Yesus sampaikan mungkin kita lihat sebagai hukum Taurat, sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan membawa manusia kepada di akhir kehidupan mereka, di akhir kesanggupan kehidupan mereka, to the end of themselves, sehingga mereka melihat bahwa dalam hal ini mereka hanya perlukan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, saya terima kasih Tuhan, kami ada kesempatan yang sangat indah di tempat yang indah ini untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus walaupun hamba dalam menyampaikan tanpa mungkin agak sedikit mixing ataupun bercampur baur, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan makrifat kepada setiap orang yang melihat dan menonton video renungan singkat ini dan diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa.